Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الحمد لله ala ni'matihi tatimmus shalihat. Lanjutkan kajian kitab tentang akidah yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk poin yang ke-21. Wa ajma'al ulama ala anna lafdh at-tawassul بمعنى التوسل لله تعالى بالإيمان وبطاعته معنى مقبول. Para ulama sepakat bahwa lafaz tawassul dengan makna tawassul hanya kepada Allah Ta'ala melalui keimanan dan ketaatan kepadanya adalah makna tawassul yang diterima. Bal huwa aslud din wa huwa al-murad bi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah. Bahkan tawassul yang demikian itu merupakan pokok agama, dan makna itulah yang dimaksud pada firman Allah: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala: ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Kaum muslimin wal muslimat, tampaknya sampai poin 21 ini dan poin-poin beberapa poin setelahnya, pengarang masih fokus pada pembahasan tawassul. Mengingat perkara tawassul ini, kaum muslimin, sudah meluas merata di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka menganggap bahwa tawassul ini adalah persoalan yang disyariatkan. Tawassul ini adalah perkara yang disunnahkan, sehingga ketika ada yang mengingatkan akan ketidakbolehannya, maka mereka menentang dengan keras. Jadi apa yang kita kaji ini adalah bekal untuk menguatkan diri kita, dan juga bekal untuk mendakwai orang lain tentang kedudukan tawassul yang sebenarnya. Tawassul kaum muslimin berarti mengambil sarana, mengambil wasilah agar doa atau ibadahnya dapat lebih diterima dan dikabulkan oleh Allah. Al-wasilah dari kata tawassul menurut bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu.
Jadi sarana apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada sesuatu yang lain, maka itu disebut dengan wasilah atau tawassul. Jadi sarana apa saja, jalan apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada sesuatu, dalam bahasa Arab itu namanya wasilah. Dan kita sudah membahas tawassul pada pertemuan sebelumnya, bahwa tawassul itu ada dua. Ada tawassul yang diperbolehkan dan ada tawassul yang tidak diperbolehkan. Di antara bentuk tawassul yang dibolehkan adalah tawassul dengan iman dan amal soleh. Tawassul dengan iman dan amal soleh. Bahkan kaum muslimin, tawassul model ini, sebagaimana dikatakan oleh pengarang, itu merupakan pokok agama. Itu pokoknya agama, dasarnya agama. Dan semua ulama sepakat akan kebenaran tawassul ini. Tidak ada yang mengingkari untuk tawassul yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai wasilah ini, tafsir wasilah ini, kata Ibnu Abbas, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah al-qurbah, yaitu peribadatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah itu namanya wasilah. Begitu juga sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, murid daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, makna wasilah adalah mendekatkan kepada Allah, yaitu mendekat kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan-amalan yang diridhoinya. Kita hadir di majelis ilmu ini kaum muslimin, ini adalah salah satu bentuk apa? Wasilah. Wasilah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita puasa, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu disebut dengan wasilah atau tawassul. Ya, tawassul dengan amal soleh kita. Baik. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ulaika alladzina yad'un," orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka sembah, apakah itu Isa, malaikat, ya, dan lainnya yang mereka sembah, ya, yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri, mereka-mereka yang disembah itu juga mencari wasilah, juga mencari jalan kepada Tuhan. Ayyuhum aqrabu, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka juga mencari jalan, ya, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang disembah itu juga berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan amal soleh, agar mereka apa? Agar mereka bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi untuk yang 21 ini kaum muslimin, pengarang menjelaskan kepada kita bahwa tawassul yang dibolehkan dan disepakati oleh ulama adalah tawassul dengan keimanan dan amal soleh. Ya, insyaallah ini bisa dipahami insyaallah. 22. Wa ajma'u ala jawaz at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa hali hudurihi khassah. Mereka sepakat, jadi para ulama, bolehnya tawassul melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan itu khusus di waktu hidupnya beliau dan di saat hadirnya. Jadi syaratnya dua, beliau hidup dan beliau hadir, tidak ghaib. Wa yuradu bit tawassul huna, tetapi tawassul yang dimaksud dengan jenis ini ai du'a'uhu, yaitu adalah doa permohonan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bi lafdz tawassul, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falafdz tawassul, maka lafaz tawassul fi lisanis sahabat, yang ada di mulut-mulut sahabat. Jadi kalau kita membaca hadis misalnya, ada sahabat bertawassul kepada Nabi, ya, atau sahabat bertawassul kepada sahabat yang lain, maka innama yuradu bihi ad-du'a, yang dimaksud adalah doa. Yang dimaksud adalah doa bi ittifaqi ahli ilm, menurut kesepakatan ahli ilmu. Jelasnya lagi, ai talabid du'a'i minhu, yaitu minta doa darinya. Jadi bukan tawassul yang dipahami banyak orang, berdoa lalu kemudian menyebut nama Nabi, atau menyebut kemuliaannya, atau menyebut kedudukannya. Ya Allah, saya minta kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad, atau dengan kedudukan Jibril. Bukan itu yang dimaksud. Jadi setiap kali kita membaca hadis-hadis yang terkait dengan tawassul lisan-lisan sahabat, yang dimaksud adalah meminta doa. Sahabat tawassul kepada Nabi, berarti sahabat ini minta doa kepada Nabi untuk didoakan. Yang ini tawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib, artinya dia minta didoakan biar Nabi yang berdoa. Ya. Jadi ini bekal kaum muslimin. Kalau baca hadis apapun, nanti ada orang-orang menulis subhat tentang tawassul, lalu mengangkat hadis-hadis tentang tawassul, ya, maka cuma ada berapa kemungkinan bahwa semua hadis-hadis yang diangkatnya tidak sahih, atau ada yang sahih tetapi yang dimaksud tawassul di situ minta doa, minta didoakan, ya. Jadi ini bekal, ya, supaya nanti kita tidak bingung saat membaca hadis-hadis tawassul. Wa hadzal ma'na jaizun bi ittifaqil muslimin, dan makna seperti ini adalah boleh menurut kesepakatan kaum muslimin. Faqad kanu ya'tuna ilaihi idza ajdabatil ard wa ahdaqat bihimul khutub wa yatlubuna minhu ay yad'u bil faraj lahum, lakin u'idu qaula hadza fi hayati khassah. Jadi pemaknaan tawassul seperti ini adalah boleh menurut kesepakatan kaum muslimin. Dahulu mereka para sahabat datang kepada Nabi saat bumi ditimpa kekeringan dan saat mereka mengalami berbagai peristiwa penting lainnya. Mereka meminta kepada beliau untuk berdoa agar mereka terbebas darinya. Namun saya ulangi lagi, kata pengarang, ini hanya berlaku khusus di saat hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berikan tambahan penjelasan. Bertawassul melalui doa orang lain ini merupakan jenis tawassul yang diperbolehkan. Berarti sudah dua, ya, dua tawassul. Satu tawassul dengan iman dan amal soleh. Ini sekarang tawassul yang meminta doa pada orang lain. Jenis tawassul ini boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah alias berdosa. Jadi anaknya Yakub, ya, saudara-saudaranya Yusuf, mereka minta kepada sang ayah
agar sang ayah mendoakan mereka agar dosa-dosa mereka diampuni. Nah, ini namanya tawassul kepada orang lain, minta orang lain mendoakan kita, namun dengan syarat tentu dia masih hidup. Nah, baik kaum muslimin. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat biasa bertawassul dengan beliau. Semisal tawassulnya seorang Arab Badui kepada beliau di saat beliau sedang berkhutbah. Ya, jadi sedang berkhutbah, ada orang Badui berkata, "Ya Rasulullah, terjadi kekeringan. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan." Lalu Nabi mengangkat tangannya dan berkata, "Allahumma aghithna." Lalu turun hujan. Atau dengan kisah Uqasah bin Mihsan. Kisah Uqasah. Ketika Nabi menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu Nabi ditanya siapa saja mereka. Lalu Nabi menyebutkan beberapa kelompok dari mereka. Lalu Uqasah berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka." Ya, jadi Uqasah minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah agar dia digolongkan dari orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Namun ingat kaum muslimin, bahwa maksud tawassul mereka di sini adalah tawassul dengan doa, yakni minta dari beliau, minta doa dari beliau, bukan tawassul dengan zat Rasulullah SAW. Bukan tawassul dengan zat Rasulullah. Maksud tawassul dengan zat Rasulullah ini perlu diberi contoh nanti ya, supaya jelas. Maksud tawassul dengan zat Rasulullah adalah seseorang berdoa kepada Allah, namun saat di tengah-tengah doanya ia menyebut zat Rasulullah SAW sebagai wasilah atau jalan agar terkabulnya doa yang ia panjatkan. Di mana ia berkata, ya, semisal ini, "Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dengan hak nabimu, dengan kemuliaan nabimu." Ya, karena si pendoa tahu bahwa nabi ini dicintai oleh Allah, wali ini dicintai oleh Allah, makanya dibawa-bawa namanya di saat berdoa. Ya, sama misalnya ketika seseorang minta sumbangan lalu berkata, "Mohon kami mendapatkan uluran tangan Anda. Masya Allah, Bapak Anda dulu itu Masya Allah rajin bersedekah kepada kami dan keluarga kami. Mbah-mbah Anda juga bahkan juga rajin bersedekah. Kami mohon Anda bisa memberikan bantuan kepada kami." Nah, ini hanya pendekatan alias membawa nama orang lain. Nah, karena adanya orang lain yang dibawa, mungkin kekasihnya atau orang dekatnya, lalu dia mengatakan, oke, baik, saya beri bantuan kepada Anda. Nah, ini tawassul dengan membawa nama Nabi SAW. Jadi dia berkata, "Ya Allah, aku minta kepadamu dengan hak Nabi, dengan kemuliaan nabimu," dan yang semisal. Model tawassul seperti ini kaum muslimin dijamin tidak dikenal di masa para nabi, tidak dikenal di masa para tabi'in. Tidak ada model tawassul seperti itu. Seandainya model tawassul seperti itu yang dimaksud oleh para sahabat, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, maka tentu bertawassul kepada Nabi lebih utama dilakukan daripada dengan tawassul kepada Abbas. Seandainya model tawassul ya yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin yaitu, "Ya Allah, aku minta kepadamu dengan zat nabimu, dengan kemuliaan nabimu, dengan jah nabimu." Kalau begitu ngapain sahabat? Ya. Ngapain sahabat datang kepada Abbas lalu minta kepada Abbas agar Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Namun ketika mereka berpaling dari tawassul dengan Rasulullah, namun mereka bertawassul dengan Abbas, maka dari sini kita mengetahui bahwa mereka tidak bertawassul dengan zat, namun bertawassul dengan doa. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa bertawassulnya sahabat Nabi SAW kepada Nabi hanya berlaku ketika beliau masih hidup dan tidak di waktu mati. Nah, jadi peristiwa Umar meminta Abbas untuk berdoa ini mengandung dua faedah sekaligus. Ya. Karena kata Umar, sekarang ya Allah, kami dahulu sering bertawassul kepada Nabi. Sekarang karena Nabi sudah meninggal, kami tawassul kepada Ibnu Abbas. Artinya apa? Yang dimaksud tawassul di sini adalah berdoa. Karena apa? Setelah itu Ibnu Abbas berdoa minta hujan. Ya. Yang kedua, bahwa tawassul itu mesti orangnya masih hidup. Ya. Nah, seperti itu insya Allah. Jadi kesimpulannya poin yang penting 22 ini, kesimpulannya bahwa tawassul kepada orang, kita khusus ke Nabi, tawassul kepada Nabi SAW di kala hidupnya adalah boleh. Tetapi tawassul yang dimaksud adalah minta beliau berdoa, bukan tawassul sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang, yaitu tawassul dengan menyebut zat Nabi atau jah Nabi atau kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dipaham ya, nomor 22. Baik, kita pindah 23. Ajma'a ahlul ilmi ala anna Allah ta'ala la yuqsamu alaihi bimakhluqin kainan man kana hadzal makhluk. Ahli ilmu sepakat bahwa tidak boleh meminta sesuatu kepada Allah dengan mengangkat sumpah dengan menyebut nama makhluk, siapa dan bagaimanapun kedudukan makhluk tersebut. Fal-iqsamu 'ala Allah bi zati Jibril aw ahadin minal malaikati wa kadzalika al-iqsamu 'alaihi bi zati an-nabi aw bi zati ahadin minal anbiya aw iqsamu 'alaihi bi zati al-awliya as-salihin aw bi ayyi syai'in makhluqin kullu dzalika la yajuz. Maka meminta kepada Allah dengan bersumpah menggunakan zat kedudukan Jibril atau salah satu dari malaikat-malaikatnya, atau dengan zat Nabi atau salah satu dari nabi-nabinya, atau dengan zat para wali soleh atau lainnya dari makhluk Allah, adalah terlarang seluruhnya. Fahuwa haramun hurmatun qati'atun, hukumnya haram pada tahap keharaman yang pasti. Wa huwa minal bid'il munkarat, ia termasuk bid'ah yang mungkar, al muhdatsat, yang diada-adakan, perkara baru yang diada-adakan. Allati lam yakun as-sahabatu yaf'aluna, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. La fi hayatihi, tidak di masa hidup sahabat, di masa hidupnya Nabi. Wala ba'da mamatihi, dan tidak juga di saat matinya Nabi. Wala fi hali hudurihi, tidak di saat hadirnya. Wala ghaibatihi, terlebih di saat gaibnya. Wala yu'tharu fi'luhu an ahadin minat tabi'in wala tabi'ihim wala tabi'ihim wala a'immatil huda, dan tidak ada satu berita pun bahwa hal itu dikerjakan oleh seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tidak juga dari para imam. Wala yu'rafu hadza fi syai'in minal adiyatil ma'thura al-masyhurah bainahum, juga doa-doa semacam ini tidak dikenal sedikit pun dari doa-doa maksur yang masyhur di kalangan mereka. Wa kullu hadisin yufidu masru'iyatu dzalika fa huwa batil, semua macam hadis yang menunjukkan bahwa disyariatkannya hal tersebut adalah batil. Aw lam yufhamu minhu haqiqatul murad, atau tidak difahami darinya hakikat yang dimaksud. Ya, ini panjang ini poinnya, tapi supaya jelas begini penjelasannya. Berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bersumpah menyebut nama makhluk, ya, begini maksudnya. Aku minta kepadamu ya Allah
demi hak atau demi kedudukan si fulan adalah haram dan terlarang. Alasannya kaum muslimin, lantaran ungkapan bi di situ, bi haqqi fulan bin nabi, bi siapa saja, bi haqqi Abdul Qadir, bi misalnya bi itu huruf ba itu huruf sumpah, ya, huruf sumpah, ya. Jadi kalau seseorang berkata, ya Allah penuhi doaku, atau aku bersumpah kepadamu ya Allah penuhi doaku demi zatnya si fulan, ya, itu namanya iqsam Allah, bersumpah agar dikabulkan doa. Dia bersumpah atas nama Allah, ya Allah aku bersumpah kepadamu kabulkan doaku demi kedudukan si fulan. Nah, persoalannya sekarang kaum muslimin, ini sekarang menggunakan kalimat bi, ya, dan huruf sumpah itu ada berapa? Ada 3. Waw, ba dan ta. Ya, wallahi sumpah, billahi sumpah, tallahi sumpah. Itu semua huruf sumpah. Nah, ketika orang berkata, ya, as'aluka ya Allah wa tawajjahu, ya, wa tawajjahu ilaika bin nabi, aku minta kepadamu ya Allah, aku hadapkan ke wajahku kepadamu ya Allah bin nabi. Ini sumpah atau bukan? Kata ulama ini bisa masuk sumpah. Jadi bersumpah, ya, meminta kepada Allah dengan mengangkat sumpah, mengangkat nama orang lain dalam sumpah, maka hal ini adalah terlarang, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga makna perkataan ini sebagai perantara, tawassul, dan meminta pertolongan atas nama diri si fulan atau kedudukannya. Maka huruf ba di sini berfungsi untuk minta bantuan. Ya, tapi yang jelas dua-duanya nggak boleh. Ya. Adapun meminta kepada makhluk dengan bersumpah menyebut nama Allah adalah terlarang. Jadi misalnya Anda datang ke orang untuk minta diberi sesuatu, katanya, Pak, tolong beri saya uang demi nama si fulan, ya, demi zatnya si fulan, demi. Jadi kalimat demi bersumpah. Ini nggak boleh. Ya, kepada makhluk saja kita mengangkat nama seseorang di hadapannya bersumpah, tidak boleh. Apalagi kita meminta kepada Allah dengan bersumpah menyebut nama makhluk. Dan Nabi bersabda, man halafa billah, ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain atas nama Allah berarti dia melakukan kesyirikan. Ya, jadi intinya kaum muslimin tidak boleh bersumpah dengan mengangkat nama seseorang agar minta dikabulkan. Dan orang tawassul ini dia dikhawatirkan terjatuh pada salah satu dari dua hal ini. Salah satunya dia bersumpah karena menggunakan kalimat bin nabi, ya, atawassul ilaika bin nabi, ya, bil wali, ya, aku meminta kepadamu bi ini bisa dua kemungkinan, bisa sumpah, bisa juga melalui. Tapi kalau dalam bahasa Arab ba ini juga sumpah. Nah, ini manapun yang kalau dia sumpah berarti sudah double dosanya, sudah tawassul dan bersumpah selain atas nama Allah, dia melakukan kesyirikan. Kalau bi di sini bermakna melalui, ya, melalui perantara, maka ini juga tidak boleh. Ini bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya harap ini jelas. Ini mungkin agak rumit memahaminya, tetapi kalau kita pelan-pelan memahaminya, insya Allah bisa. Jadi intinya di poin yang ke-23 ini, intinya, ya, katanya ahli ilmu sepakat tidak boleh bersumpah, ya, bersumpah atas Allah dengan nama makhluk. Maksudnya
tidak boleh meminta sesuatu kepada Allah dengan mengangkat sumpah dengan menyebut nama makhluk. Ini yang dimaksud di sini. Ya, dengan nama makhluk. Ya Allah, saya minta kepadamu demi sini sumpah maksudnya. Demi Allah, tapi demi Rasulullah. Demi wali. Demi ini, enggak boleh. Ya. Tetapi ada kemungkinan di sini bukan sumpah, ada kemungkinan. Karena kebanyakan orang insya Allah tidak memahami itu sumpah, tetapi memahami sebagai perantara. Nah, oleh karena itu, jika pun dipahami dengan perantara, maka tetap ini tidak diperbolehkan. Ya, jelas ini ya. 24 ya. Nanti kita bikin ujian nanti kalau ini. Ada ujiannya nanti. Setiap 20 atau 30. Baik. Lanjut. 24. Wa ajma'a ahlus sunnah. Ahli sunnah sepakat ala anna tawassula, bahwa yang namanya tawassul itu nau'un min anwa'it ta'abbud, merupakan salah satu bentuk dari bentuk ibadah. Tawassul. Ya, sepakat orang bahwa tawassul ini ibadah, bukan urusan dunia. Ini urusan ibadah. Baik. Karena itu urusan ibadah. Fayakunu mabnahu ala tauqif. Maka harus dibangun atas dasar dalil. Ya, namanya ibadah harus pakai dalil. Fattawassul inda ammati ahli sunnah. Tawassul menurut mayoritas ahli sunnah, mabnau ala tauqif, harus dibangun atas dalil. Maka fala yajuzu tawassul, tidak boleh bertawassul illa bima warada bihi dalilus syar'i, kecuali ada dalilnya yang syar'i minal kitab, dari Al-Quran, awis sahihis sunnah, atau dari sunnah. Wa ma adahu, adapun selain itu, bahwa baqin alal man'i, kalau tidak ada dalilnya maka dia kembali kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Terlarang. Ya. Sama dengan ibadah-ibadah lainnya kaum muslimin. Ya, jadi semua ibadah itu harus ada dalil. Tidak ada dalil berarti tidak boleh dilakukan. Nah, tawassul yang kita bahas ini kaum muslimin masuk ranah ibadah. Ibadah itu kaum muslimin kalau didefinisikan, ya, ibadah itu kalau kita definisikan adalah nama, satu nama. Ibadah ini adalah satu nama yang mencakup apa saja, atau mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Jadi apa saja yang dicintai oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Anda senyum kepada saudara Anda, ibadah. Bersedekah, ibadah. Memindahkan air dari wadah Anda ke wadah orang lain dalam rangka membantunya adalah ibadah. Berkata baik adalah ibadah. Jadi jangan menganggap ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji. Bukan. Semua aktivitas-aktivitas yang disukai oleh Allah, aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah, itu disebut dengan ibadah. Baik. Kemudian tawassul kepada Nabi ini ada 3. Kita ini sekarang fokus tawassul kepada Nabi. Pertama, tawassul dengan mentaatinya. Tawassul dengan makna seperti ini adalah wajib, bahkan tidak sempurna keimanan seorang kecuali dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tawassul dengan apa? Dengan mentaati. Sebab orang mentaati Nabi sama dengan mentaati Allah. Mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah. Karena kata Nabi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Kalau kalian betul mencintai Allah, ikuti aku. Nah, sekarang kita mendekat kepada Allah dengan apa? Tawassul kepada Nabi dengan mentaati aturan-aturannya. Jelas? Berarti tawassul ini boleh. Ya, 2. Ada tawassul dengan meminta doa dan syafaat beliau. Ya, dan ini hukumnya meminta doa, hukumnya boleh. Boleh, asalkan Nabi masih hidup. Ya, untuk syafaat nanti pada hari kiamat.
Nah sekarang yang ketiga, tawassul dengan zat, tawassul dengan kedudukan, tawassul dengan kemuliaan Nabi dalam berdoa. Maka tawassul seperti ini tidak ada dasarnya. Jelas? Ini adalah puncak klimaksnya. Artinya bahwa tawassul kepada Nabi dari semua pembahasan-pembahasan kita ini terbagi menjadi 3. Yang menjadi pembahasan serius kita dari hari ini sampai kemarin yaitu tawassul dengan zat, tawassul dengan jah, tawassul dengan kedudukan Nabi. Ya, bahkan mungkin sudah 3 pertemuan pembahasan tentang tawassul. Ya. Dan yang kedua, kita juga membahas tentang tawassul meminta doa dari Nabi. Ini juga boleh. Kalau ini boleh berdasarkan dalil. Kemudian yang ketiga, tawassul dalam mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wajib hukum. Baik, dan pada akhirnya 25 adalah sebagai penopang untuk pembahasan yang ke-24. Wa ajmal ulama ala anna al-asla fil ibadati tawqif ala dalil syar'i. Ulama sepakat bahwa asal pada ibadah itu adalah berhenti pada dalil. Fa ta'abbudat taftaqiru fi thubutiha lil adillati as-sahihati as-sarihah. Maka semua macam ibadah itu butuh pada dalil-dalil yang sahih, lagi sharih, tegas dan terang dalam menetapkannya sebagai ibadah. Ini kaum muslimin kaidah yang amat penting dalam beribadah. Yaitu apa? Tidak boleh melakukan satu ibadah pun melainkan ada dalilnya. Ini boleh. Ustadz, dalilnya apa? Menurut Imam Syafi'i. Oh maaf, saya beragama dengan dalil. Ustadz, apa hukumnya ini? Oh, boleh. Menurut siapa Ustadz? Abu Hanifah. Dalilnya, pokoknya menurut Abu Hanifah. Maaf, saya beragama dengan dalil. Oh, sesat, tidak bermazhab. Iya, sesat tidak bermazhab Anda ini. Sudah disebut Imam Syafi'i nolak. Kaum muslimin, ulama-ulama mazhab itu ada di atas kepala kita. Kita menghormatinya dengan penghormatan yang besar. Melalui jasa-jasa mereka, melalui perantara mereka, kita bisa memahami banyak persoalan-persoalan agama. Tetapi persoalan agama tidak hanya terbatas kepada imam 4. Di masa Imam Syafi'i ada ulama-ulama yang semasa dengan beliau, yang selevel dengan beliau. Di masa Imam Malik ada ulama-ulama yang semasa dan selevel beliau. Bukan berarti setelah imam yang 4, setelah generasi berikutnya tidak ada lagi yang selevel atau yang sudah tidak lagi memiliki ilmu. Ada kaum muslimin, ya, banyak kaum muslimin. Apakah kita akan berkata bahwa tinggalkan semua sabda-sabda Nabi sekalipun jelas menunjukkannya dan ambil perkataan mazhab? Sekalipun misalnya hadis Nabi itu sudah amat jelas, ya, jelas tegas mengatakan seperti ini, tetapi ada perkataan mazhab yang menolaknya, akhirnya hadis itu tertolak hanya gara-gara. Ya. Dan alhamdulillah, apa yang kita bahas ini kaum muslimin adalah perkara-perkara yang juga tidak lepas dari pembincangan para mazhab. Ambillah misalnya, ketika kita berkata bahwa menyentuh wanita baik mahram atau bukan mahram tidak membatalkan wudu. Ini juga pendapat mazhab, salah satu dari pendapat mazhab imam yang 4. Ya, carilah persoalan-persoalan itu. Dan umumnya semua tidak lepas dari pendapat-pendapat mazhab. Nah, baik. Jadi intinya kaum muslimin, tanpa dalil maka amalan tersebut berujung pada kesia-siaan dan pelakunya telah menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Jadi ketika Nabi lagi berhaji turun firman itu. Hari ini agama sudah disempurnakan. Kaum muslimin, kalau namanya sempurna sudah tidak butuh pada penambahan, apalagi pada pengurangan.
sudah sempurna. Oleh karena itu kata Imam Malik, apa yang dulu bukan bagian dari agama, yakni turunnya ayat ini, ya. Jadi saat turunnya ayat itu sudah menutup segala pintu-pintu penambahan. Ya. Kata Imam Malik, apa yang dahulu bukan bagian dari agama, yakni saat diturunkannya ayat tersebut, ya, sebelum diturunkan ayat itu bukan bagian dari agama, maka hari ini pun bukan bagian dari agama. Ingat kaum muslim, apa yang dahulu ketika turunnya ayat ini sebelumnya bukan bagian dari agama, maka hari ini sampai hari kiamat pun itu juga bukan bagian dari agama. Subhanallah, ini perkataan Imam Malik, perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas, patut kita patri dalam hati kita, ya. Jadi kalau itu bukan amalan yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya, tinggalkan. Jangan terpedaya dengan syubhat-syubhat sebagian orang, para dai. Katanya kalau begitu, kenapa Anda pakai baju? Kenapa Anda pakai HP? Ini gak nyambung. Kita ini berbicara tentang urusan ibadah. Jangan dikaburkan kaum muslimin. Ya, jangan dikaburkan. Hanya karena ingin menyenangkan jamaahnya, audiensnya. Ya, karena audiensnya kebanyakan banyak melakukan amalan-amalan yang tidak dicontoh. Sang ustadznya ditanya, ya, dia mungkin mengetahui, dia tahu akan kebenaran itu, tapi begitu bodohnya dia mengeluarkan ungkapan-ungkapan. Lah kalau begitu jangan pakai HP, jangan naik mobil, jangan makan beras, jangan makan nasi, karena dulu makan. Oh apa? Ya, subhanallah, semua orang tahu seperti itu. Akhirnya jamaahnya senyum, tepuk tangan, gembira. Katanya habislah sudah ini ahli sunnah. Salafi wahabi habis sudah ini. Ya. Akhirnya murid-muridnya setiap kali ada pembicaraan seperti itu, ya, baik di video-video atau di mana dan sebagainya, ya, akhirnya mengangkat juga masalah itu, ngikuti gurunya. Bilang sama, kalau begitu jangan pakai HP, ya, haji jangan pakai pesawat. Siapa yang berbicara tentang dunia? Kata Nabi, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalau untuk urusan dunia kalian lebih mengerti urusan itu. Tapi kalau urusan agama, kembalikan. Ya. Kembalikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kurang jelasnya? Nabi bersabda, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amal, ya, yang tidak ada contoh dari kami, fahuwa raddun, amalannya tertolak. Man ahdasa fi amrina hada, siapa yang mencipta kreasi-kreasi baru dalam urusan agama yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Apa kurangnya dalil ini? Ya. Apa kurangnya? Apalagi kurangnya sabda Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Apa kurangnya? Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin. Akhirnya tidak semua kullu itu seluruhnya, ada juga sebagiannya. Sebenarnya apa? Ya, segala sesuatu diciptakan dengan air. Lah buktinya batu enggak dicipta dari air. Ya. Dalam bahasa Arab kaum muslimin, al-ma itu tidak harus tidak harus air yang cair. Bisa air yang bukan air yang cair, kayak cairan. Ya. Allah berfirman, dan kami menciptakan segala sesuatunya dengan air. Akhirnya yang dipakai lah ini tidak semua tercipta dari air. Tahu dari mana Anda? Ya. Tahu dari mana Anda bahwa tidak semua segala sesuatu dicipta dari air? Lihat misalnya, manusia dicipta dari air mani. Apakah air seperti yang bukan, air yang kental, cairan. Manusia tercipta dari cairan, yaitu cairan air mani. Jadi kaum muslimin, kalau pengetahuan kita terbatas dengan sesuatu, tidak usah jadikan sebagai hujah mengatakan bahwa lainnya buktinya segala sesuatu diciptakan diciptakan dari air. Nah, segala sesuatu berarti maksudnya sebagian. Ya, kata mereka yang ingin menebarkan syubhat tentang beda, ini sebagian ini, karena terbukti ini tidak tercipta dari air, ini tidak tercipta dari air. Kita tanyakan, memang Anda tahu Allah menciptakan makhluknya? Allah sudah memberikan keterangan kok seperti itu. Nah, akhirnya gara-gara itu, akhirnya dibawa apa? Dibawa kullu bid'atin, tidak semuanya sesat, cuma sebagiannya saja.
Padahal Nabi kaum muslimin berulang-ulang bersabda, kullu bid'atin. Di acara pernikahan dia juga, pada kajian juga iya. Tidak pernah ada sahabat yang minta perincian. Ya Rasulullah, yang jenengan maksudkan itu kullu itu apa sih? Sebagian atau seluruhnya? Enggak ada kaum muslimin. Ya. Jadi dalam urusan ibadah berhati-hatilah kaum muslimin. Berhati-hati. Alias kita tidak melakukan apapun terkait urusan ibadah kecuali kita meyakini bahwa itu ada dalilnya. Nah, alhamdulillah tuntas hingga ke 5 poin ya. Dan insyaallah kita akan langsung bahas lagi poin-poin berikutnya setelah pertemuan ini. Baik, jika ada pertanyaan maka persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar tema. Apakah orang tua kita jika belum pernah atau tidak pernah melaksanakan ibadah haji, ibadah wajib seperti sholat, puasa Ramadan dan sebagainya, dia termasuk kafir meskipun mereka meyakini adanya kekuasaan Allah dan mengimani hari akhir? Apakah orang tua yang demikian doa-doa baik buruknya terhadap anak-anaknya masih mustajab di sisi Allah? Jazakumullah khairan. Pertama, kaum muslimin, ada orang yang melakukan sesuatu karena kejahilan dia, karena kebodohan dia. Jadi dia tidak melakukan ibadah sholat, mungkin kadang dikerjakan, kadang tidak, dan lain sebagainya. Dia tidak mengetahui tentang kewajiban sholat. Ada saja, boleh jadi seperti itu. Tetapi untuk di masa seperti ini kaum muslimin, di masa-masa yang kita hidup di tengah masyarakat yang dengan teknologi canggih seperti ini, semua bisa masuk, berita-berita semua masuk dan lain sebagainya, maka hampir dipastikan, kita tidak mengatakan sudah pasti, orang-orang sudah pada mengetahui tentang hukum sholat. Tapi ada saja kemungkinan ada orang yang tinggal di suatu perkampungan atau pelosok yang tidak mengerti apa itu hukum sholat. Boleh jadi. Ya, terbukti dahulu ada seorang wanita bertanya kepada seorang ulama, ya, kami lupa siapa namanya. Katanya wanita ini sudah sholat berpuluh-puluh tahun sampai usianya mungkin sudah 70-80 tahun. Dan dia tidak tahu kalau ternyata kalau haid itu tidak boleh sholat. Jadi selama haid dia masih tetap sholat. Dia baru tahu ketika sang syekh memberikan penjelasan bahwa haid tidak boleh mengerjakan sholat. Loh, tidak boleh? Loh, kok saya baru tahu? Berarti bisa saja ada kaum muslim. Tetapi ini pada umumnya, insya Allah orang-orang sudah tahu tentang hukum sholat. Nah, ketika orang tua sudah tahu tentang hukum sholat, namun ia tidak pernah sama sekali sholat, dia meninggalkan sholat sama sekali, ya, maka dia ini sudah masuk pada hukum kafir. Karena Nabi bersabda, al-farqum bainana wa bainal kafir as-salah. Al-ahdu bainana wa bainal kafir as-salah. Perjanjian antara kita dan orang kafir adalah salat. Faman taraka as-salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ya, kata ulama, ini kalau memang satu mengingkari kewajiban salat, padahal hujjah sudah sampai kepadanya. Yang kedua, dia tahu kewajiban sholat, tapi dia tidak mau kerjakan, malas, sama sekali tidak sholat, maka ini kafir. Tapi kalau dia masih kadang sholat, kadang enggak, kadang lagi datang moodnya sholat, pas lagi nggak ada moodnya enggak sholat, berarti ini belum jatuh pada kekafiran, tetapi dia adalah pelaku dosa besar. Maka orang tua seperti ini, maka tidak kafir. Ya, dia tidak kafir. Yang kedua, apakah orang tua yang demikian doa-doa baik buruknya terhadap anak-anaknya masih mustajab? Ya. Sekalipun misalnya ada orang tua yang bermaksiat, lalu kemudian orang tua dizalimi oleh anaknya, ya, dizalimi, maka doanya pun mustajab. Untuk orang yang dizalimi ini kaum muslimin, bukan hanya untuk orang-orang muslim. Bahkan Nabi berkata, takutlah doanya orang yang dizalimi. Ini tidak hanya berlaku pada muslim, tapi orang kafir juga. Kita tidak boleh berlaku zalim kepada orang kafir.
apalagi kepada orang tua. Dan Allah amat jelas-jelas memerintahkan agar anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi sekiranya orang tuanya mengajak kepada kesyirikan, maka tidak boleh ditaati, tetapi tetap harus berlaku bertutur lembut kepadanya. Oleh karena itu, kaum muslimin, jika ada orang tua seperti ini, bersabar dan banyak memohon kepada Allah agar orang tua tersebut diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Dipersilakan. Terkait dengan persoalan tawassul atau selain daripada tawassul. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk agama kita, terlebih terkait dengan urusan-urusan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.